Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ puncaknya syahadat itu. Bersaksian antara sang hamba dan Tuhannya. Kita diajak juga bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Persaksian ini pernah terjadi terhadap kita, yaitu ketika di alam azali. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, ketika kita salat dan diakhiri dengan at-tahiyat, tasyahud akhir, maka kebanyakan dari kita menganggap salat akan berakhir segera, dan banyak di antara kita juga yang cepat-cepat, Ustaz. Dan dianggap itu kayak udah bebannya kayak udah selesai gitu. Ya. Padahal sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, ada banyak makna yang ada dalam tasyahud, dan kita akan bertanya kepada guru kita, Ustaz Abu Sangkan. Gimana Ustaz? Apa saja sebenarnya makna terdalam yang ada dalam tasyahud akhir itu yang bagian dari rukun ya? Ini kan sejarah sebenarnya. Sejarah perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj. Di situ ada perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah, karena dijanjikannya ketika beliau itu sangat bersedih hati, ketika sedih yang sangat luar biasa bahwa benturan dengan masyarakat sekitarnya ketika beliau dakwah, itu sampai bikin beliau itu sangat sedih. Apa yang menyebabkan bahagia itu? Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin itu apabila di dalam sholatnya tidak khusyuk. Nah, peristiwa ini lalu Rasulullah itu diajak asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ruhani itu perjalanan yang sangat luar biasa nikmatnya. Kalau perjalanan kita kan biasanya kan perjalanan ke puncak, perjalanan tamasya ke kota-kota, ya kan, kota tua, cari pantai kan gitu. Itu nggak ada kenikmatannya. Puncaknya kita main ke pantai, puncaknya kita main ke gunung. Kalau udah sering, udah terbiasa, malah bosan. Yeah. Puncak yang luar biasa itu justru puncak spiritual, yaitu asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram di Ka'bah ya, ilal masjidil aqsa, dengan sangat cepat perjalanannya. Jadi perjalanan waktu itu dari menjadi sangat pendek ketika menggunakan roh. Yang walaupun waktu itu begitu panjang, maka terasa daqaik, terasa satu detik saja, satu saat saja. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sholat tahajud. Beliau begitu lamanya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Rasanya sebentar. Rasanya sebentar. Kan tadi liqa tadi. Nah, pengalaman beliau itu berangkat Mi'raj sampai dia berjumpaan dengan Allah, ditandai dengan bacaan At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, ini bacaan yang nggak kepikir, kadang-kadang bacaan ini tanda untuk selesai sholat. Maka kelegaan terjadi, bukan kelegaan dalam hati merasakan kelapangan, tapi kelegaan karena kecapean dari kepenatan. Ini yang jadi masalah. Nah, ini yang menjadi justru ini puncaknya yang luar biasa. Bahkan enggan Nabi ingin meninggalkan sholatnya, ingin cepat berada di situ, tetap tak mau tinggalkan lagi. Jadi Nabi ketika disuruh turun lagi dari Mi'rajnya, rasanya enggan turun. Kalau bukan ada tugas ke bumi untuk berdakwah, rasanya enak di sini bersama Allah gitu. Tapi Rasulullah mengatakan, nggak usah khawatir, lewat sholat kamu akan jumpa saya terus. Di situlah bahagianya Nabi.
Di situ bahagianya Nabi, ada perjumpaan. Udah, saya tidak perlu naik ke atas langit lagi, tapi sekarang untuk umatmu, untuk umatmu dia bagaimana ketemu saya? Melalui sholat. Puncak ma'rifat, puncak perjumpaan dengan Allah, puncak bisa berdialog dengan Allah. Dan ini yang kita harus rasakan setiap saat. Apalagi bacaan itu mengajak kita untuk berbicara kepada Allah langsung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi Nabi itu sejarahnya ia menghormati Allah dalam perjumpaannya. Ketika berjumpa dengan Allah itu. Jadi salam hormatku kepada engkau, lillah, untuk engkau ya Allah. Tahiyat. Jadi kalau boleh Ustaz dipreteli satu-satu di maknanya Ustaz. Tahiyat itu kan gini. At-tahiyat itu bacaan orang berjumpa begini. Sebuah penghormatan. Penghormatan yang tertinggi itu langsung sifatnya itu. Jadi bukan lewat orang lain, gitu kan? Atau perantara orang lain. Kalimat at-tahiyatul mubarak, salam hormatku kepada Allah. Ya kan? Yang sang pencipta langit dan bumi. Jadi ada depan sudah di situ. Jadi perjumpaan Rasulullah kepada Allah di saat itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kan dialog itu. Rasulullah mengucapkan sebuah penghormatan Penghormatan. Tahiyat itu. Kemudian Allah membalasnya dengan Membalasnya. Assalamu alayka Ayuhan nabi wa rahmatullah. Makanya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah juga bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat itu saling apa ya? Saling hormat, apa memberikan. Kita berhadapan ini namanya bersalawat. Saling ngasih salam. Tapi kalau salam apa dari Allah, Masya Allah. Ya Allah, itu salam dari Allah itu menggetarkan jiwa Nabi, bayangkan kita itu. Nah, kita diingatkan kembali peristiwa itu. Sehingga untuk saya, kalau tadi kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Rasulullah kepada Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi. Rahmatullah. Ya kan? Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Salam untukmu wahai Nabi. Jangan kepada saya saja ya Allah salam itu. Assalamu alayna. Ini umatku. Itu perkataan dari Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hamba-hambaku yang baik-baik, yang soleh-soleh. Kasih salam juga dong, kan gitu loh. Jadi Rasulullah tidak egois. Tidak egois. Jadi kita mentang-mentang ketemu sendirian, wah aku sendiri sama Allah, asik sendiri. Ini umat ini di belakang ini. Kasih salam, nanti saya salamkan. Makanya salah pribadi itu antara kita dan Allah itu. Begitu salam itu luar biasa dahsyatnya. Getaran itu sampai kita mengingat. Ini namanya mengingat. Getarannya sampai merinding kita ngomong kayak gini nih. Ini harus sampai terjadi setiap saat. Selama ini kita saling sapa, saling bersalawat, saling dialog dengan Allah itu mesti harus ada getarannya. Makanya fadhkuruni adzkurukum itu memang harus ada. Maka ingatlah aku pun ingat kamu. Itu kan harus saling bertemu antara batin, antara kedua batin, bainal mutabatina ini, antara dua batin, yaitu batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin Allah dan batin seorang hamba itu mesti ketemu. Nah, ini namanya ketemu juga. Jadi tahiyat itu Nabi itu enggan untuk keluar, enggan untuk turun. Untung Allah yang menggerakkan. Kalau misalkan Nabi sendiri yang menggerakkan, nggak mau turun. Iya, betul nikmatnya ya. Coba perhatikan. Asra bi abdihi. Kalimat asra berarti Allah yang membawa. Karena secara manusia nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti Allah yang membawanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah yang membawa dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, dibawa. Kayak dibawa oleh pesawat, oleh pilot. Jadi kita naik pesawat itu dibawa oleh pilot.
Jadi Nabi tidak bisa berjalan sendiri kecuali dibawa oleh malaikat asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila minal masjidil aqsa. Lalu Mi'raj. Mi'raj dibawanya kita. Itu juga sama. Rasul dibawanya untuk berekreasi, menghibur Nabi ke surga, melihat surga, kenikmatan surga, melihat juga umat Nabi nanti, itu langsung terbayang, kelihatan semuanya. Makanya ketika baca Quran, Nabi itu selalu meleleh air matanya ketika terbayang ingatan beliau ketika diantar oleh malaikat ke tempat-tempat neraka. Orang-orang yang bagaimana orang yang makan riba, bagaimana orang yang selalu berzina, itu ditampakkan. Jadi ketakutan Nabi ketika baca Quran, ingat ayat itu, ingat peristiwa itu. Tapi begitu bahagianya Nabi itu ketika ia lihat surga, Jannatul Firdaus, kemudian di situ ada kenikmatan. Nabi tersenyum, wajahnya tapi meleleh air matanya tetap. Kenapa? Karena melihat suasana itu. Puncaknya adalah perjalanan menuju Allah, Mi'raj. Ada perintah sholat itu saja. Sehingga bertemu di situ. Perjumpaan itu diingatkan dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ puncaknya syahadat itu. Bersaksian antara sang hamba dan Tuhannya. Kita diajak juga bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Persaksian ini pernah terjadi terhadap kita. Yaitu ketika di alam azali. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita diajak lagi syahadat, mengingatkan kembali. Nah, peristiwa ini diingatkan kembali. Nabi diingatkan dengan Mi'raj, kita diingatkan dalam bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang mesti kita ingatkan, cerita ini kepada generasi kita nanti, itu anak-anak kita. Pelajaran-pelajaran macam ini yang mesti kita tahu, bagaimana kitab ini menjelaskan begitu jelasnya, sehingga dampaknya, pengaruhnya setelah itu, fa idza qadaytum shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Setelah sholat, dampaknya, akibat kita perjumpaan dalam sholat ini, akibat dari tahiyat ini, akibat ia berjalan, maka kita bayangkan terus suasana itu. Maka setelah sholat, fadhkurullaha qiyaman, maka diperintahkan pertahankan ingatan suasana ini. Ingat pada Allah tadi, ingatan perjumpaanmu baru saja ketika sholat tadi itu, ingatan engkau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ingatan kita pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allahu liman hamidah. Ingatan itu yang kita pertahankan. Fa idza qadaitum shalah fadhkurullaha qiyaman, sambil berdiri tetap pertahankan salatmu. Wa qu'udan, pertahankan salatmu sambil duduk itu. Wa ala junubikum, dalam kondisi berbaring pun jangan terputus. Karena makna fadhkurullah itu begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, fadhkurullah. Tidak boleh jeda satu detik pun. Engkau tetap bertahan dalam kondisi sholat. Sekarang ini kondisi sholat tetap dipakai. Ruhaninya. Kondisi ruhani sholat tadi itu kita bawa sekarang. Saya misalkan, saya marah nih, Ustaz Abu, Ustaz sedang sholat, diingatkan. Pasbir. Mas bagus. Ya Mas, ini kita sedang sholat, kita sedang zikir. Fadhkurullah qiyaman. Kita qiyam wa qu'udan nih sekarang, duduk nih. Fadhkurullah. Ustaz Abu, ini sedang zikir nih. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Gak mungkin Ustaz Abu itu hatinya gelisah. Kan tatma'innul qulub. Kok marah-marah?
Berarti tidak sholat nih sekarang nih. Tidak mempertahankan sholatnya sambil duduk ini. Wa qu'udan wa ala junubikum, dalam kondisi berbaring masih cemberut wajahnya, berarti dia zikir. Artinya sholatnya masih tidak berlangsung. Padahal setelah sholat itu sholatnya masih berlangsung, gitu maksudnya. Setelah sholatnya masih berlangsung sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Gerakannya udah selesai, tapi Gerakannya selesai, tapi berlangsungnya itu. Contoh, saya mengucapkan akad nikah. Iya. Saya ucapkan sekali. Tapi pernikahan itu masih berlangsung setelah akad tadi itu. Wah, dalam Wah, itu kan gitu. Jadi selama ini kita bacaannya akad nikahnya itu nggak dibaca setiap saat. Ini getaran ketika akad nikah dinikahkan oleh Allah. Dan diucapkan dengan syahadat awalnya. Kemudian diucapkan dengan lisan pernikahan itu. Maka di situ terus berlangsung. Contoh, ada orang mu'alaf, calon mu'alaf. Kenapa mesti diucapkan di depan orang banyak? Harus ada akad di depan orang banyak, kau ucapkan langsung dengan lisan. Maka engkau telah muslim. Pertahankan kemuslimanmu itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati dulu, pertahankan dulu suasana muslim itu, suasana getaran iman itu tetap berlangsung sampai mati. Jangan kau mati dulu, sampai engkau menekan takwa itu terus menerus. Ittaqullah haqqa tuqatih, kan gitu. Kuatkan takwaanmu kepada Allah, haqqa tuqatih, yang benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati dulu, wa antum muslimun, sampai kau selamat sampai mati. Ya, sholatnya harus berlangsung terus. Jadi kalau tasyahud akhir itu puncaknya sebenarnya saja. Puncaknya, makanya itu rukun. Dan kita sepelekan rukun itu gitu loh. Sama dengan rukun haji, wukuf di Arafah, diam maka sakana. Sama dengan sini, rukun itu penting sekali. Gitu loh. Jadi ada kalanya ada orang mengatakan bahwa selawat lebih penting daripada sholat. Ada yang berani ngomong kayak gitu. Itu kan udah ngaco. Saking pinternya. Saking pinternya. Dia lupa di dalam sholat itu ada salawat. Tapi tidak bisa dipisah dengan rukun yang lain. Gitu kan. Salawatan ketika rakaat pertama itu sunnah malah. Tapi selawatan ketika berada di rakaat kedua, tasyahud akhir gitu. Tasyahud akhir itu rukun. Iya, rukun itu tanpa selawat batal. Gitu. Tapi tidak bisa dipisah selawatan dengan syahadat yang lain. Dengan selawat yang lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu kan? Terus salam juga kepada umat sebelumnya dan umat yang ada di sekitar kita. Itu kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini penting juga, hamba-hamba yang saleh perlu diselawatin juga. Mudah-mudahan kita masuk. Mudah-mudahan masuk. Insya Allah masuk, kita niat bener kok. Saya dengan Kang Khalis, saya doakan dalam salat saya. Amin. Wa ala ibadillahi sholihin, kayak gitu. Ya Allah, ini ibadillahi sholihin ini termasuk Kang Khalis kan gitu. Amin. Kan gitu. Semua teman-teman. Nah, itu kira-kira. Saya tadi tertarik dengan pernyataan Ustaz bahwa tasyahud, kita ucapan syahadat ketika kita di tasyahud itu mengingatkan kembali kepada alam ajali kita. Iya. Itu gimana Ustaz? Menyadarkan kita ya, karena ini kan sepele ya. Iya. Soalnya ada banyak orang yang menyepelekan bahwa tasyahud itu adalah sebuah perjumpaan dan mengingatkan kembali bahwa kita pernah bersaksi di hadapan Allah. Iya. Untungnya ada salat. Untungnya ada Al-Quran. Quran itu al-zikrah, mengingatkan. Saya kalau tidak diingatkan ketika aku dalam rahim ibu oleh orang lain, oleh dokter, ya kan? Ada tahu DNA saya dari siapa, saya tidak tahu. Tahu DNA saya, DNA roh saya, itu dari Al-Quran.
bahwa DNA kamu itu pernah berjumpa di alam azali. Apa DNA kita ketahuinya? Quran itulah DNA kita. Kamu pernah di alam azali loh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka aku bergetar melihat DNA saya. Dalam darahmu itu pernah ketemu. Dan ruh itu dimasukkan dalam jiwamu. Ruhmu pernah ketemu Allah. Ini bukan barang baru ruh ini. Ruh ini alam azali. Ini makhluk azali. Maka bersihkan hatimu agar engkau pernah perjumpaan itu masih ingat. Diingatkan oleh Al-Quran. Untung kita punya Quran. Untung Qurannya bahasa Arab. Karena bahasa itu langsung dari langsung Allah langsung. Yang berbicara langsung dengan Allah. Maka getaran Quran itu pakai bahasa Arab itu menghasilkan getaran asli dari Allah. Bukan bahasa Indonesia. Bukan koran, ini Quran. Beda dengan koran. Quran itu muncul dari hawa manusia. Hawa nafsu manusia. Al-Quran tidak ada hawa sama sekali dari Rasulullah. Tapi langsung dari Allah yang getarannya itu ketika kita baca Al-Fatihah, kita baca surat-surat yang kita baca, surat-surat cinta yang kita baca, surat-surat keimanan kita, itu yang harus kita ketahui di situ. Jadi kalau orang yang sholat kemudian menghayati bahwa kita pernah berjumpa dengan Allah, sebenarnya tidak akan mungkin tidak khusyuk saja. Nggak mungkin. Sebenarnya bacaan itu sudah menghasilkan kehusyuan gitu loh. Bacaan itu sendiri menghasilkan kehusyuan. Bacaan itu sendiri menghasilkan ma'rifat. Bacaan itu menghasilkan dialog. Bacaan itu menghasilkan keimanan. Bacaan itu menghasilkan fikih. Semua gerakan ilmu fikih. Jadi yang cerita sampai dibagi-bagi menjadi sebuah ilmu, masuk universitas misalkan, ada jurusan fikih, jurusan tasawuf, wah itu kan menjadi blur. Padahal sudah dikumpulkan jadi satu di dalam sholat itu sudah lengkap sebenarnya itu. Masya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa menapaki ini persaksian yang dulu kita di alam azal itu dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam sholat kita. Setelah sholat terutama. Setelah hasilnya itu dalam sholat. Setelah sholat ya. Iya. Dan Masya Allah, sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, sungguh jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu tadi, bahwa ketika kita tasyahud, maka kita sebenarnya mengingatkan kembali bahwa Rasulullah pernah berjumpa dengan Sang Khalik di Sidratul Muntaha. Dan kalau kita merasakan bahwa ketika Rasulullah sudah berjumpa, kita pun ketika karena itu ada bacaan-bacaan salam dari Allah, kita juga merasakan bahwa kita disebut ya dalam perjumpaan itu. Disebut ya. Kalau Allah juga menjemput kita, untung ada bacaan itu. Bergetar sebenarnya itu. Karena Allah juga udah memberikan salam untuk kita yang sedang sholat itu, Masya Allah. Iya. Jadi saya nggak bisa berkata-kata karena ketika ya itu, karena orang banyak lupa ya ketika tasyahud akhir itu udah cepat-cepat selesai, pengen selesai karena seolah itu beban, udah selesai ini sholat nih mau selesai gitu ya, hanya cepat-cepat ingin salam gitu, padahal itu ada bacaan-bacaan yang penuh makna dan ada nilai historisnya tadi. Diikat dengan kalimat rukun. Rukun itu yang mengikat, jangan sampai sembarangan kalian kan gitu. Jika sembarangan bisa batal sholatnya, diikat namanya itu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa kembali meyakinkan dan memantapkan diri kita untuk selalu khusyuk, karena dalam sholatlah itu sesungguhnya perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.